Iya. Iya. Salam sejahtera, saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan yang penuh rahmat, Tuhan Yesus Kristus memberkahi setiap pemirsa YouTube yang menyaksikan tayangan ini sekarang. Bagaimana kabar saudara hari ini? Mari sebelum Pastor sebentar akan berdoa. Kita memuji Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepadanya. Tuhan Yesus, penguasa hidup kita. Hadirat-Mu Tuhan mengalir di setiap hati kami, di setiap seluruh pemirsa yang menyaksikan live ini. Aku memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mengalir kasih yang menyembuhkan di setiap pemirsa. Saat-saat ini, saat-saat teduh, untuk kita menikmati kesembuhan Tuhan. Tuhan yang kami rindukan, Tuhan Yesus. Menikmati hadirat-Mu yang suci, ada ketenangan. Hidup percaya akan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Namun yang kami percaya, sekalipun ada masalah menghimpit kami tidak boleh membiarkan masalah tertekan atau menekan batin kami. Sebab Roh-Mu dalam kami lebih besar dari segala ketakutan duniawi ini. Amin. Ya, puji Tuhan banget ya. Yang mengikuti secara live ini banyak sekali. Dan Bapak Ibu, silahkan yang ada gangguan kesehatan, glukoma, sakit, kebutaan, pergumulan kesehatan, Bapak Ibu silakan masukkan di kolom komentar, baik live ataupun juga di kolom komentar yang tersedia saat video ini diupload. Pelayanan ini hadir untuk menjadi sahabat orang-orang sakit. Baik, kita mulai saja ya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acara siaran, doa, renungan, dan kesembuhan ini kami mohonkan kemurahan dan berkat Bapa menyertai. Amin. Baik, pembacaan sabda firman Tuhan hari ini dengan tema
orang buta melihat kembali, Injil Yesus Kristus yang terdapat dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Bapak Ibu bisa menyimak, atau kalau memiliki kitab suci nanti bisa sama-sama di stabilo dibaca ya. Karena Injil ini adalah kekuatan Tuhan untuk menginsafkan manusia, mendidik, menguatkan, menyembuhkan, menyelamatkan, dan juga menjadi pewarta pengampunan dosa-dosa manusia. Pastor baca ya, Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 21. Perikopnya, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Tuhan Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang inikah atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Tuhan Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Bapa harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, dan di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Ya, kolam Siloam itu artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kitab suci ini mengkisahkan ada orang yang buta bertemu Tuhan Yesus. Dan singkatnya, ada sebuah pertanyaan umum yang seringkali menjadi sebuah polemik. Orang buta, orang cacat, orang sakit itu kena kutuk karena dosa kutuk keturunan, karena salah orang tuanya, tidak bertobat, dan macam-macam. Ya, ini menjadi polemik. Tetapi izinkan pastor untuk kembali mengumandangkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan berkata bahwa bukan salah orang tuanya dan juga bukan salah anaknya. Bukan dosa orang tuanya dan juga anak itu tidak menanggung sebuah kesalahan. Tetapi keadaan itu terjadi agar pekerjaan-pekerjaan Bapa dinyatakan, agar Tuhan dipermuliakan. Singkatnya Bapak Ibu, pastor review sedikit ya. Akhirnya berjumpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan caranya yang tidak biasa mengambil tanah, mengaduk-ngadukannya, lalu mengoleskan ke matanya. Apakah sembuh? Belum sembuh, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata, "Kamu pergi ke kolam Siloam dan basuhlah matamu di sana." Nah, Siloam itu artinya diutus. Tuhan Yesus diutus Bapa dari surga untuk turun menjadi bridge, menjadi jembatan untuk memulihkan manusia yang berdosa dengan Bapa. Maka untuk membuat manusia yang tidak percaya ini, Tuhan Yesus datang. Dan di dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudara-saudara, Tuhan Yesus kasih tanda-tanda mujizat.
mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang-orang sakit, membuat tanda-tanda mujizat, supaya manusia percaya bahwa Tuhan Yesus ini berasal dari surga. Kalau Tuhan Yesus saja yang tidak bercacat, tidak bercela, Tuhan Yesus untuk membuka hati manusia yang keras ini perlu tanda-tanda mujizat, penyembuhan, pelepasan, keajaiban. Nah, maka sangat wajar hari ini ketika ada orang-orang yang terpanggil khusus oleh Tuhan menjadi penginjil, lalu dia disertai dengan karunia mujizat, karunia doa, tanda-tanda ajaib. Ini sangat normal Bapak Ibu. Rasanya ini tidak aneh, karena Tuhan Yesus saja di zamannya memakai tanda-tanda mujizat untuk membongkar hati manusia yang sudah berabad-abad ini keras, degil. Mujizat itu sebetulnya bukan segala-galanya, tetapi hanya sign and wonder, hanya tanda-tanda. Tanda-tanda untuk manusia membuka hatinya, tahu bahwa Tuhan itu ada. Makanya pastor selalu katakan bahwa penyembuh jalanan bagi orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat, itu bisa saja dan itu terjadi. Tetapi kesembuhan itu Bapak Ibu tidak termaintains. Sifatnya itu tidak kekal, tidak abadi. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang disembuhkan, lalu dia membuka hatinya, percaya satu-satunya Mesias yang hidup, Juru Selamat, Tuhan penebus dosa, maka dia mengaku lewat mulutnya, hati terbuka untuk percaya, dan dia diselamatkan. Dan ini kesembuhan termaintains Bapak Ibu. Nah, yang Tuhan mau adalah kesembuhan termaintains, namun tidak bisa ditolak dan disangkal bahwa mujizat penyembuhan ini Tuhan kasih supaya setiap insan manusia terbuka matanya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Peristiwa 2000 tahun lalu Tuhan Yesus disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini real story, supaya dunia melihat. Nah, mengenai setiap personality mau mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidupnya, itu adalah choice, itu adalah pilihan. Tetapi paling tidak Tuhan berkata, kalau kamu tidak percaya, aku ini datang dari surga. Yohanes 14 ketika bicara dengan Filipus dengan murid-muridnya, mereka bertanya, di manakah Bapa? Tuhan Yesus mendowngrade dirinya dengan berkata kepada murid-muridnya, sekalipun murid-muridnya, tetapi tidak semua lantas menjadi percaya tentang keilahian Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mencoba untuk mendowngrade. Tuhan berkata begini, kalau kalian tidak percaya bahwa akulah Bapa, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, Bapa di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Oke, aku ngerti. Mungkin kamu sulit mengerti hal ini, tapi paling tidak lihatlah pekerjaan-pekerjaan Bapa yang aku lakukan. See? Tuhan Yesus saja mencoba mendowngrade dirinya supaya murid-murid bisa mengerti bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu di surga, dan Tuhan memperkenalkan bahwa Tuhan di surga itu panggillah dia Bapa melalui putranya. Jadi Tuhan Yesus, saudara-saudara, diutus oleh Bapa datang ke dalam dunia untuk menjadi jembatan pemulihan antara manusia dengan Bapa di surga. Sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan orang percaya yatim piatu. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya.
Maka saudara-saudara, bicara soal Yesus yang mencelikkan mata orang buta, Yesus yang menyuruh orang buta ini ke kolam Siloam yang artinya diutus. Akan ada hari-hari ini Tuhan mengutus hamba-hambanya. Sebetulnya setiap hamba Tuhan ya, dengan masing-masing talenta. Kalau kita melihat Efesus pasal 4 ayat 11, ada di sana 5 jawatan. Ada guru, nabi, gembala, rasul, dan penginjil. Ini ada di zaman ini, jawatan ini bekerja dengan luar biasa. Nah, sebetulnya Tuhan sudah kasih setiap orang percaya, dan diteguhkan di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28-29, bahwa di akhir zaman ini Tuhan sendiri akan mengurapi hamba-hambanya. Apakah dia termasuk orang-orang muda? Intinya orang-orang yang berani memberitakan Injil Kerajaan Surga. Tuhan Yesus sudah mengurapi. Nah, yang menjadi masalah adalah kita tidak mengerti, dan kita kurang percaya bahwa kita ini sekarang diutus oleh Tuhan. Kita ini orang percaya sudah diberikan kepenuhan Roh Kudus. Bahkan hari ini setiap gereja hampir di seluruh dunia sedang membuat peringatan hari-hari menuju Pentakosta. Sejak kemarin peristiwa merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka ada begitu banyak gereja, sekalipun keterbatasan ini, mereka membuat event, konten, atau doa, atau ibadah online. 10 hari berpuasa, contoh. Atau 10 hari menjelang hari pencurahan Roh Kudus, contoh. Nah, itu hanya memperingati, tetapi peristiwa itu sudah terjadi 2000 tahun lalu. Jadi bukan semata-mata kita akan menunggu 5-6 hari lagi baru kita penuh Roh Kudus. Sudah terjadi 2000 tahun lalu. Kita hanya memperingati. Ada sebuah monumen sejarah bahwa orang percaya dipenuhi dengan roh Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan sebetulnya Bapak Ibu, setiap orang Kristen dan Katolik, mereka tahu Roh Kudus. Mereka bisa menyebut roh yang maha suci, yang maha kudus. Dan roh yang maha kudus dan maha suci itu kita manunggal dengannya. Ini sebuah kepercayaan ilahi, Bapak Ibu. Tetapi kan tidak semua orang yang berani mempraktekkan apa yang Tuhan sudah berikan. Tentu lebih mudah kita berkata-kata tentang teori doa kesembuhan. Lebih mudah kita mengkhotbahkan bahwa kisah para rasul itu bagaimana ketika mereka berani hadapi masuk pengadilan, mahkamah agama untuk nama Yesus. Tetapi apakah Anda semua mengucapkan atau mengkhotbahkan buku kisah para rasul? Anda berani menghidupi? Anda berani turun ke jalan-jalan, ke tempat-tempat orang yang belum percaya atau belum pernah mendengar Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Apa Anda berani? Nah, di sini persoalannya. Kuasa Tuhan sudah berikan. Saya berdoa hidupku jadi Siloam, hidup Anda jadi Siloam, dimanapun Anda berada. Ini masuk juga dari Sarawak, Sabah, Malaysia ya. Saya berdoa, ini sebetulnya bukan pemberian pastor, tapi Tuhan yang berikan. Pastor hanya mengingatkan. Engkau Siloam, engkau diutus oleh Tuhan, dan Tuhan sudah kasih engkau kekuatan penuh. Dalam bahasa kita, kuasa, power, dunamis, exousia. Itu pemberian Tuhan. Nah, tetapi untuk melakukan, di sini Anda butuh tekad, nekat, keberanian yang tidak biasa. So, kuasa mujizat Injil tidak bisa bekerja dengan maksimal kalau kita masih tawar-tawar dengan gengsi, dengan
berhikmat dong. Kalau ini semua berhikmat dan gengsi, para rasul tidak mati dengan kondisi yang mengenaskan. Kalau semua berhikmat dan gengsi, hari ini Injil tidak sampai ke Asia. Memang ada bagian-bagian kita natural, kita takut. Tapi dalam ketakutanlah kuasa Roh Kudus menjadi nyata. Pastor sedang berbicara ini bukan untuk jemaat. Pastor sedang mengajak Bapak Ibu, para penginjil-penginjil, baik di Indonesia, di luar Indonesia. Mari, saudara dan saya sudah memiliki Roh Kudus dan kita khotbahkan setiap hari. Amin. Yesus berkata, mana lebih mudah? Orang lumpuh bangkit dan berjalan, atau dosamu sudah diampuni? Ikutlah Yesus. Jangan kita ada di zona nyaman. Pastor mendapat rema ini bahwa kita hari ini yang penuh Roh Kudus, rumah Roh Kudus, kita diutus untuk menjadi pendoa. At least paling simple pendoa. Mau engkau penginjil, engkau guru, engkau gembala, engkau rasul, engkau nabi, ini tidak bisa kita sangkal. Yang paling dasar, semua dari 5 jawatan itu pasti harus ada hubungan doa. Pastor lanjut dulu ya. Ayat 8 dari Yohanes pasal 9. Tetapi tetangga-tetangganya ketika tahu bahwa orang buta itu sudah melek, ketika dia mendengar firman Tuhan dan dia membasuh matanya di kolam Siloam, yang artinya diutus. Saya udah jelaskan tadi bahwa akan ada orang-orang yang Tuhan utus untuk mendoakan Anda. Pastor bahagia bersyukur banget channel ini maupun juga grup IBM ya di WhatsApp dan Telegram itu sudah menjadi sebuah sarana kolam Siloam. Banyak orang-orang disembuhkan setiap hari lewat channel ini. Pastor terima kasih kepada YouTube ya, tim YouTube. Setiap live gini ada begitu banyak kesaksian orang-orang disembuhkan. Anda mesti tahu dan Anda mesti terima bahwa ini pasti bukan kuasa Andi Simon, tapi ada kuasa Injil yang bekerja dengan iman yang Pastor ajarkan, iman Bapak Ibu ya. Tetapi ketika orang buta itu sudah melek, ada tetangga-tetangganya yang dulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, orang buta ini bersaksi, benar, akulah dia. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu melek? Jawabnya, orang yang disebut, oh nama ini indah, Jesus, Yesua, Yesus, Jesus, Yesus. Wah, ini nama indah, nama yang ada di hatiku, nama yang sudah menyelamatkanku dari sampah, nama yang sudah mencelikanku dari kebutaanku akan kerajaan surga. Dan orang yang sudah melek ini, saudara-saudara, dia berkata, ayat 11 dari Yohanes pasal 9, jawabnya, orang itu disebut Jesus. Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Tuhan Yesus
mencelikkan mata orang buta. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Tuhan Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Tuhan, dari Bapa, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah perdebatan, pertentangan di antara mereka. Ayat 17 ya, dari Yohanes pasal 9. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia seorang nabi." Lagi-lagi orang-orang Yahudi itu tidak percaya. Memang susah ya. Makanya saudara-saudara, Pastor pesan di sini, yang nonton channel ini ya, kita nggak usah ikut-ikutan debat. Orang ya, kalau tidak percaya, kita mau sajikan apapun juga tidak akan percaya. Kecuali mereka mengalami sebuah peristiwa, disebut pengalaman hidup, disebut sekolah kehidupan. Dan sekolah kehidupan itu jawabannya hanya ya tadi itu yang mereka tidak mau. Ya yang tadi itu yang mereka tadi sangkalin. Mana ada lagi hari ini kuasa kesembuhan ilahi. Oke. You tidak percaya tidak apa-apa. Tapi yang sudah-sudah saya mengalami dan saya melihat, ya meskipun pengalaman ini bukan tanda kebenaran ya, tetapi ada begitu banyak orang-orang yang akhirnya mengalami sebuah peristiwa dan akhirnya meminta doa. Ya tentu pastor datang membawa damai, tidak membawa palu godam, juga nggak membawa penghakiman. Karena saat-saat lemah itu kita nggak boleh hakimi, kita kuatkan. Tapi Anda yang mendengar ini, pastor ajar. Kalau Anda tidak mau percaya mujizat penyembuhan, oke. Tidak usah, tidak apa-apa. Mujizat penyembuhan tetap akan terjadi selama bumi masih ada, matahari masih bersinar. Mujizat penyembuhan masih terjadi sampai hari ini. Yang nggak mau percaya, ya tidak apa-apa. Orang-orang Farisi juga tidak percaya. Dan lebih jahatnya lagi, dia ini menuduh Yesus datang dari setan. Kan istilah-istilah doa kesembuhan kan banyak yang macam-macam ya, pastor tidak perlu utarakan, tapi paling tidak netizen atau pemirsa tahu lah. Bahkan ada banyak yang menjapri saya, "Pastor tanggapin dong, tanggapin." No! Cukup sekali. Ya. Saudara, tidak semua hamba Tuhan hari ini ada seperti posisi pastor. Tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, tetapi barangkali kepercayaan ilahi dalam hal mendoakan orang hari ini, rasanya loh ya, dari seluruh penjuru kota meminta pelayanan doa. Tidak bermaksud untuk mengumbar sombong. Saya bicara bahwa kalau ada yang tidak percaya kuasa kesembuhan, silahkan. Tapi lebih banyak orang mempercayai.
Nah, orang-orang Farisi juga ini tidak percaya, Bapak Ibu. Orang Farisi ini bukan orang tidak beragama, bukan orang ateis, orang yang menghafal kitab Musa. Dia tidak percaya. Nah, dan apa yang terjadi? Dia mencari orang tua daripada pengemis yang melek matanya, menjawab rasa penasarannya. Tapi sekalipun dia mencari orang tuanya untuk mendengar kisahnya, ini orang buta beneran apa enggak sih? Ini mujizat penyembuhannya asli atau palsu ya? Ya kan, simple, memang betul. Cari saja keluarganya, cari saja lingkungannya, cari saja tempat tinggalnya, dan tanya, orang ini buta betul atau buta botek-botek? Orang-orang sakit yang pastor layani ini sakit betulan atau hanya drama saja? Ayat 19 ya, dari Yohanes pasal 9. Dan ketika mereka bertemu dengan orang tuanya, orang Farisi bertanya, "Ini kan anakmu?" "Ya." "Kamu kan katakan ini anakmu?" "Ya." "Kamu kan bilang dia buta?" "Ya." "Nah, sejak kapan dia buta?" Jawab orang tuanya, "Dia memang lahir sudah buta." Wah, jadi ini buta bukan karena glaukoma. Dia buta bukan karena diabetes yang gula darah tinggi. Dia buta tidak karena katarak. Dengarkan baik-baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kalau yang buta saja sejak lahir, ini cacat. Buta bawaan lahir, Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Anda coba bayangkan sebentar, buta sejak lahir, ini artinya dia tidak punya bola mata, tidak punya saraf mata, tidak punya retina mata. Yesus bisa sembuhkan, melekkan matanya. Bapak Ibu, tanpa bermaksud mengecilkan penyakit glaukoma, tidak bermaksud juga mengecilkan sakit-sakit bagian buta atau gangguan retina mata Anda, katarak, tidak bermaksud. Tapi pastor mau dorong Anda melihat Bible ini, saudara-saudara. Orang yang buta sejak lahirnya melek, Bapak Ibu, melihat orang tuanya menjadi saksi, memang anak saya lahir itu buta. Saya saksinya dia buta. Ayat 21 ya, dari Yohanes pasal 9. Tetapi perihal bagaimana sekarang ia dapat melihat, kami tidak tahu. Dan mengenai siapa yang memelekkan mata, sebetulnya lebih tepat menciptakan matanya yang tidak ada itu, kami juga tidak tahu. Silahkan tanyakanlah padanya sendiri, sebab ia sudah dewasa dan ia dapat berkata-kata sendiri. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu sebagian yang nonton ini, ada yang anaknya lahir dalam usia beberapa bulan gangguan di sekitar mata, atau ada anak bayi yang orang tuanya sedang nonton ini bengkak jantungnya, atau ada orang-orang yang anaknya lahir autis,
jalan hidupnya, bahkan orang tuanya dari pengemis tadi itu, dia pun tidak tahu di usia berapa anak yang buta itu bertemu kesembuhannya. Tetapi bagi Yesus, siapapun yang datang kepadanya dapat disembuhkannya. Secara simpel saja, Tuhan Yesus bisa bekerja dengan keajaibannya saat engkau berdoa. Bagaimana firman Tuhan? Apakah Bapak Ibu terberkati? Ketika Pastor membagi firman Tuhan ini, saya bangga. Saya bangga memiliki Tuhan Yesus. Bukan hanya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidupku dari lumpur dosa. Saya bangga dengan pribadi Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu begitu kreatif. Bagaimana hanya seonggok tanah saja Tuhan Yesus ambil dengan tangannya, lalu Tuhan Yesus mengaduk-aduk tanah itu menjadi gumpalan. Dan ada kemungkinan adukan tanah biasa itu jadi gumpalan di tangan Yesus. Tanah adukan biasa itu menjadi mujizat bola mata. Pastor ulang ya. Ketika Tuhan Yesus, ini tangannya Tuhan Yesus ini mengambil, dia genggam. Bagi orang biasa ini menjijikan, ini kotor, ini tidak normal, ini agak kurang ajar. Maunya sih kalau bisa dengan tangan yang bersih ditumpangkan ke dahi ini, maunya begitu. Tapi kan mujizat tidak bekerja dengan cara maumu. Mujizat bekerja dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, ketika Tuhan Yesus mengambil, dia mengaduk-aduk tangan untuk membuat adukan tanah itu, ternyata tanah yang kotor ini, yang menjijikan ini Bapak Ibu, di tangan Yesus berubah menjadi bola mata. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya firman Tuhan adalah bagi kita semua? Damai sejahtera bagi setiap Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap pemirsa. Ingat, jangan ucapkan kata-kata kutuk buat anakmu. Jangan ucapkan kata-kata kutuk untuk hidupmu. Jangan juga ucapkan kata-kata kutuk untuk lawan-lawanmu. Jangan ucapkan kata-kata kutuk untuk negerimu. Tetapi berkatilah, sebab di tangan Yesus segala yang rusak bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Jangan kutuki orang-orang yang menghina kita. Berkatilah mereka. Dengan kita memberkati mereka, saat engkau memberkati mereka seperti ini,
maka akan ada bara api di atas kepala orang-orang jahat. Karena ketika ada orang yang berani menghujat Tuhan, maka tugasnya memberkati. Dan saat orang benar memberkati orang-orang jahat, bara api saat ini sedang ada di atas kepala mereka. Let's pray. Sabda firman Tuhan adalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman. Dan sekarang Pastor mau mendoakan setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya berdoa demi kemurahan Tuhan Yesus. Saat ini aliran kesembuhan mengalir ke setiap tangan-tangan mereka yang percaya. Barang siapa yang percaya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Kepercayaan kita itu dilihat dari buahnya. Orang bisa menyebut apapun agamanya, kalau perbendaharaan katanya itu adalah kotor, itu mencerminkan siapa dia sebenarnya. Sekarang pengurapan kesembuhan memberkati setiap tangan-tangan Anda. Bapak Ibu sekalian, silakan saat ini tumpangkan tangan di tubuh Anda yang sedang sakit. Apakah ada gangguan di mata, gangguan di dada sekitar paru-paru, atau anak Anda yang ada gangguan di jantungnya, atau orang-orang yang habis pasca operasi pembuluh darah di otak. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan video ini sedang terbaring di rumah sakit, diinfus, kalau engkau sendiri bisa tangan yang free untuk taruh di bagian yang sakit. Kalau ada keluarga yang menemani di rumah sakit, bolehkah menolong menaruh tangan yang sudah diberkati ini ke tubuh keluarga yang sedang sakit. Kalau ada di rumah orang tuamu sedang sakit, tumpangkan tanganmu yang sudah diberkati ini, taruh. Bapak Ibu yang anaknya ada kelemahan tubuh sekarang ini, Pesta sudah doakan tanganmu diberkati. Dari tangan Bapak Ibu ada aliran kesembuhan mengalir. Taruh tangan di tubuh anakmu yang sakit. Atau Bapak Ibu yang melihat ini, ayahanda atau ibunda Anda sedang sakit, tanganmu Pastor sudah doakan, diurapi. Waktu engkau taruh tangan. Sekarang, dalam kondisi engkau taruh tangan, kita sehati berdoa ya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, keadaan buruk yang mereka alami hari ini, atau mungkin yang mereka hadapi anak yang cacat, buta, atau ada yang terancam glukoma, buta, katarak, buta, atau ada orang-orang yang gagal terus anaknya narkoba, ada orang-orang yang gagal yang akhirnya dia harus mengalami masalah ekonomi.
Kita sehati berdoa ya. Hari ini kabar baik datang kepada Anda. Kabar yang memberikan sebuah sukacita. Stoplah mencari siapa yang salah. Stoplah menghakimi suami istri. Mulailah membangun hubunganmu dengan orang tuamu, dengan kekasihmu, dengan istri, suami, anak-anak. Dan waktu saudara-saudara sekarang taruh tangan Anda di tubuh yang sedang sakit. Ketika saya bicara seperti ini, ada roh-roh kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi Anda, yang mengganggu hati Anda. Tidak usah digubris itu, karena memang iblis itu adalah pengacau. Tapi saya mau perintahkan, setiap roh pengacau, roh kegelapan, roh penyakit, roh setan, dengar perintah saya. Saya perintahkan setiap roh kelemahan, roh putus asa, roh ketakutan, roh bakteri, virus. Hei, dengar perintah saya. Go in Jesus name. Tempat di mana suara doa yang terdengar, ada hadirat Tuhan yang suci, yang kudus, yang agung, yang mulia. Tubuh yang atasnya mereka tumpangkan tangan, tangan mereka diurapi. Dan demi kemurahan Tuhan, saya melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. You ready for your deliverance? Ready for your healing? In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Ini adalah doa. Berbahagialah orang yang percaya. Saya tahu sebagian menyaksikan ini tertawa, mengejek, menghina. Engkau sedang berurusan dengan Sang Firman yang hidup. Saya tidak berbicara dengan yang lain. Saya berbicara dengan orang-orang yang terikat roh kegelapan. Kedegilan hatimu saat ini. In Jesus' name. Touch! You free, you clear, and you heal. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang ada gangguan di seputar sini, tarik nafasmu sekarang. Dan tiba-tiba satu badan Anda dipenuhi oleh hadirat roh yang menyembuhkan. Yang gangguan di mata, be healed in Jesus' name. Anda cek, Anda cek, Anda cek. Apa yang terjadi? Silakan bersaksi. Yang gangguan bagian, bagian tangan dulu ya. Ya, bagian tangan. Ya, sekarang in Jesus name you free. Oke, yang tangannya nggak bisa diangkat, yang sakit, yang nyeri bagian seputar tangan, you heal in Jesus name. Oke, angkat. Yes, amin. Yang ada gangguan di sekitar lever, ginjal, ya, apa ini ya, pinggang,
ya sampai ke kaki deh. Ya. Ya. Dengar ya, saya ulang ya. Yang ada gangguan mulai di bawah sini, jantung tadi sudah ya, lever, ginjal, hati, sampai pinggul ya, lalu bagian belakang, tulang belakang sampai betis, kaki ya. Sekarang ini Anda rasakannya. Pastor sedang berdoa, aliran kesembuhan mengalir atas organ-organ tubuh yang Pastor sudah sebut tadi. Pembengkakan di bagian, oke, nanti cek ya. Ada orang-orang yang sakit ginjal disembuhkan. Oke, sekarang cek nanti. Yang Bapak Ibu nonton video ini yang sekarang ada gangguan di persendian kaki ini, Pastor kasih los ya. Sayang kamera terbatas ya. Persendian kaki ini ya, sekarang. Oke, Anda cek sekarang, Anda sudah free. Yang gangguan di kaki, encok pegelino, Anda berdiri sekarang, berdiri. You free, you free, you free. Dan lihat, Pastor goyang kepala ini ya. Anda yang gangguan di bagian sini, kepala berat, tulang leher belakang, you free. You free. Coba cek. Cek. Yang gondok. Touch. In Jesus name. Gondok berhenti. Oke. Yang gangguan di retina. Ya. Retina mata ya. Mana sini ya. Free, heal in Jesus name. Yang gangguan, yang sulit tidur, ya, dua tangan Anda pegang di sini. In Jesus name, be healed. Ini adalah malam terindahmu, malam pertama engkau tidur tanpa obat-obatan, dan tidurmu sangat pulas. Diurapi malam ini dan engkau akan mengalami pemulihan kesehatan in Jesus name. Cek Anda yang depresi, yang insomnia, yang ketakutan, yang paranoid, terima kesembuhan Anda. Yang gangguan batuk ya, gangguan batuk, lihat ya, Anda bisa buat seperti ini. Jadi kan udah saya ajar berkali-kali bahwa bukan pola, tetapi saya sedang mempraktekkan iman. Jadi orang-orang yang gangguan di sini, ya sentuhlah di sini, ya sentuh sini. Touch. In Jesus name. Ya, gangguan paru-paru, yang gangguan batuk, aliran kesembuhan sudah mengalir atas seputar paru-paru Anda. Ya, yang telinga deh, telinga. Ya, kalau yang dengung atau yang sakit atau yang gangguan di gendang telinganya, ya, nanti habis ini Pastor berdoa untuk lambung ya, lambung. Nah, telinga, ya, tangan Anda begini, ya. Be healed in Jesus name. Telinga. Oke, cek telinga Anda ya. Bagian lambung, Pastor pegang seputar lambung sini. Be healed in Jesus name. Orang-orang yang ada gangguan di lidah, apa itu alergi, sakit,
dan juga sekaligus yang di kulit, gangguan pada kulit. Ada alergi yang beberapa hari yang lalu Pastor mendapat sebuah foto itu mengerikan, ya, sangat mengerikan. Foto itu bagaimana ada satu kasih Tuhan yang mengalami sakit alergi dan mengerikan. Saya tumpangkan tangan atas setiap orang-orang yang alergi saat ini. Anda tumpang tangan di kulit Anda sekarang ini. Mereka yang tumpang tangan di kulit mereka karena alergi, aliran kesembuhan, dan saat ini kulit mereka merasakan. Kulit mereka merasakan ada kuasa yang seperti membuat kulitnya steril. Nah, setelah ini Pastor berdoa untuk yang kanker payudara, ya. Alergi pada kulit, waktu Pastor gini Anda mungkin susah mengerti, ya. Tapi waktu Pastor begini, seperti badan saya ini dipenuhi oleh ada sebuah aliran listrik yang maka orang-orang yang alergi pada seluruh kulitnya, terima kesembuhanmu in Jesus name. Bagi Anda yang mengalami sakit kanker payudara, lambung sampai seputar saluran kencing, Anda bisa melihat seperti ini, ya, tangan kanan Anda mulai elus ke bawah, ya. Maka waktu engkau elus gini, terputus, ya. Pastor ulang, ya. Ketika saudara mulai elus begini, ini benar, dan Anda akan bersaksi secara real saat ini. Pastor tidak bohong. Pastor bukan tukang obat, ya. Pastor ini bukan, tidak bisa kita memuji diri sendiri, tapi yang saya beritakan ini adalah Injil Yesus Kristus. Kuasanya menyembuhkan. Dalam nama Yesus, Anda sekarang pegang mulai dada Anda turun seputar kanker payudara, seputar lambung Anda sampai saluran kencing Anda. Anda akan merasakan ada kuasa yang menjamah. Bahkan beberapa Anda akan bergetar karena aliran kesembuhan itu menjamah. Silakan. Ya, Jadi seputar kanker payudara, aliran kesembuhan mengalir seputar lambung, aliran kesembuhan Anda rasakan, kan? Dan yang gangguan saluran kencing, lakukan ini, ya. In Jesus name. Dan Pastor berdoa sekarang untuk 3 hal ini: gangguan kolesterol, gula darah, asam urat, ya. Setelah engkau terima keajaiban seperti Pastor kemarin, ya, dari kolesterol 220, itu kan kita salah makan tanpa kontrol. Tapi Tuhan menolongku lewat doa. Saya tumpang tangan, dan Bapak Ibu lihat videonya, ya, yang sudah di-share, itu akhirnya menjadi di bawah 200. Nah, selanjutnya setelah ini, Bapak Ibu tolong jaga hidup, jaga makan. Apalagi saudara-saudara kita ini kemarin kan
banyak dapat kiriman nih, mungkin dapat kiriman ketupat, buras ya dari saudara-saudara kita yang merayakan hari suci Idul Fitri gitu. Nah, kita harus imbangi ya. Jadi saya berdoa setiap pemirsa yang ada gangguan kolesterol, gula darah, dan asam urat, sebagaimana Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya hanya memberitahu kepada saudara-saudara sekalian bahwa in Jesus name, kesembuhan atas gula darahmu, kolesterolmu, dan asam uratmu mengalir aliran kesembuhan. Touch in Jesus name. Pastor berdoa bagi Bapak Ibu yang orang-orang muda sudah menikah ya, dan sudah merindukan keturunan tapi sampai hari ini belum. Kalau engkau melihat video ini, sebaiknya kalau tidak bersama suami nanti diputar ulang ya, di uploadnya. Suami istri boleh gandengan tangan ya. Sudah, Pastor berdoa untuk pasangan-pasangan yang merindukan anak. Dengarkan ya, dalam minggu ini lakukan hubungan suami istri kalian, dan demi kemurahan Tuhan, saya minta kepada Bapa memberkati hubungan kalian, memberkati buah kandungan kalian, memberkati hubungan hasil itu, sperma dan indun telur diberkahi dan menjadi buah hati yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Nanti kalau sudah hamil, info ke pastor ya. Siapa tahu pastor bisa membantu mendoakan atau memberikan nama untuk kekasih hati, buah hati Bapak Ibu. Soli Deo Gloria. Tentu hari ini ada begitu banyak orang-orang yang disembuhkan. Ada begitu banyak orang-orang yang diberkati. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Ya, puji Tuhan. Nanti kita doa berikutnya ya. Pastor akan bisa melayani lagi kalau memang ada yang dirindukan, meminta pelayanan-pelayanan seperti ini. Dan kalau ini memberkati ya, Pastor akan bisa lebih sering untuk ada doa-doa seperti ini. Apakah Bapak Ibu terberkati? Kalau terberkati silakan kasih komentar ya di kolom komentar. Dan kalau saudara juga mengalami kesaksian, silakan juga taruh kolom komentar. Dan juga bisa ceritalah kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Nama Andi Simon mah nggak perlu diucapkan. Tuhan Yesus lah yang diucapkan namanya. Amin. Kalau sudah terberkati ya. Kalau saudara-saudara mau memberikan persembahan, ya Pastor doakan. Niat baikmu, persembahanmu itu berikanlah, taburlah kepada orang-orang yang miskin, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan besar kecil, tapi niatmu, tanda syukur, berikanlah kepada orang-orang yang kurang mampu. Pastor, saya mau memberkati Pastor ya, silakan. Tapi pasti Anda memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan bukan karena doa, tapi tanda syukur, karena pelayanan ini adalah pelayanan cuma-cuma, pelayanan gratis ya. Namun ketika Anda mau memberkati hamba Tuhan, baik pelayanan sosialnya, pelayanan doanya, ya silakan saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada request tadi sebelum kita closing, kita nyanyi. Oke, Pastor ikut ya. Tunggu dulu, tapi lagu apa? Oke, gimana kalau kita nyanyi lagunya Waktu Tuhan? Ya.
Waktu Tuhan ini, Pastor harap nyanyi ini tidak kena klaim hak cipta. Karena kadang-kadang suka gitu deh, kita nyanyi-nyanyi gini dikenain klaim hak cipta, dan itu kan kurang oke. Tapi is oke lah, sudah, kita kan pelayanan, jadi kita jaga kemurnian hati kita. Baik, kita nyanyi satu lagu yuk, Waktu Tuhan. Ya, kita bawa pujian bagi Tuhan. Waktu Tuhan Yesus adalah waktu yang terbaik. Saudara, engkau adalah Siloam yang diutus membawa kabar baik bagi setiap orang. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, kita tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, kita tetap setia waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Amin.